teman-teman, perkenalkan nama saya Chelsea Lisa Rambun dari kelas 75. Mungkin kamu sudah tahu bahwa 70% bumi kita adalah air. Namun, apa yang akan terjadi jika air itu tercemar? 1. Akan ada krisis kekurangan air bersih. 2. Banyaknya penyebaran penyakit melalui sumber air seperti diare, keracunan, mual, muntah, dan lain-lain. 3. Menurunnya populasi makhluk hidup terutama manusia yang kemungkinan hanya dapat bertahan hidup tanpa minum selama 3 hari. Makhluk hidup yang tinggal di dalam air akan mati karena keracunan dan masih banyak lagi. 4. Sumber makanan dari tumbuhan akan menurun atau beracun karena tercemar oleh air. 5. Sumber makanan dari hewan akan menurun karena rusaknya ekosistem. Yang berawal dari banyak hewan, herbivora atau konsumen, satu primer yang mati karena memakan tumbuhan beracun, dan hewan laut yang mati karena keracunan, contohnya ikan. Terjadi hujan asam karena dalam proses tahapan hujan dimulai dari penguapan air, uap air naik ke atmosfer, air mendingin dan membeku menjadi tetesan air kecil atau kristal, membentuk awan. Saat awan sudah berat karena gabungan tetesan air, maka terjadilah hujan. Dan air hujan yang turun akan menjadi hujan kembali melalui proses tahapan hujan. Namun, air dalam proses ini sudah tercemar sehingga membuat kandungan air hujan sehingga beracun dan bersifat asam sehingga menyebabkan hujan asam. Terjadinya banjir bandang karena banyak pohon mati karena hujan asam, sehingga tidak dapat meresap air hujan yang turun. Namun, apa yang menyebabkan tercemarnya air? Air dapat tercemar melalui beberapa jenis pencemaran seperti yang pertama pencemaran mikroorganisme, yang kedua pencemaran kimia, dan yang ketiga pencemaran logam berat. Pencemaran mikroorganisme biasanya Tercemar oleh bakteri dan virus yang terbawa oleh sampah, kotoran, limbah, dan lain-lain. Pencemaran kimia merupakan pencemaran yang disebabkan oleh zat kimia. Zat ini berasal dari benda-benda yang mengandung senyawa kimia, seperti pestisida, pupuk kimia, deterjen, sabun, dan lain-lain. Pencemaran logam berat merupakan pencemaran yang disebabkan oleh serpihan-serpihan kecil dari logam yang masuk ke air, terutama dalam jumlah besar. Tentu saja, semua jenis pencemaran berasal dari satu hal, yaitu sampah. Sampah adalah benda yang sudah tidak bisa dipakai. Benda-benda yang dibuat manusia dapat berubah menjadi sampah apabila sudah tidak dipakai. Sebenarnya, ada cara untuk mengurangi sampah dengan cara yang cukup ramah lingkungan, mulai dari individu, masyarakat, bahkan sampah menggunakan teknologi yang disediakan pemerintah, yaitu 1. Mulai dari perindividuan, yaitu tentang kesadaran atas diri sendiri untuk mencegah pencemaran, melakukan aksi mulai dari diri sendiri setelah memiliki kesadaran seperti mencegah diri untuk tidak membuang sampah sembarangan, mengumpulkan sampah ringan yang ingin dibuang sesuai jenisnya dalam wadah saat tidak menemukan tempat sampah. Memiliki sampah menjadi 3 jenis, yaitu organik dan non-organik, dan satu lagi B3. Menyediakan tempat sampah di rumah menjadi 3 bagian, yaitu organik, non-organik, dan organik dan B3. Mendaur ulang sampah menjadi pupuk tanaman dari sampah non-organik.